Halo Bapak Ibu guru hebat, kita jumpa lagi dalam koneksi antara materi pembelajaran berdiferensiasi modul 2.1. Perkenalkan, saya Dengu Raferda Saskara SAG, CGP Angkatan 9 Kabupaten Tulang Bawang, dengan fasilitator Ibu Suwarmi SPD dan pengajar praktik Ibu Lian Destian SPD. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Mendiferensiasi pembelajaran berarti mengguncang apa yang terjadi di kelas sehingga siswa memiliki banyak pilihan untuk menerima informasi, memahami ide, dan mengekspresikan apa yang mereka pelajari. Ada 4 ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, tujuan pembelajaran jelas. Yang kedua, guru mengetahui kebutuhan murid. Yang ketiga, lingkungan nyaman yang mengundang murid belajar dengan bahagia. Dan yang keempat, manajemen kelas yang efektif dan penilaian berkelanjutan. Nah, penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Menganalisis kebutuhan belajar dengan melakukan asesmen diagnostik berdasarkan 3 aspek: kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Kemudian menganalisis penerapan strategi diferensiasi, yaitu diferensiasi konten, proses, dan produk. Kemudian mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di kelas. Lalu melakukan asesmen pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan murid. Selanjutnya, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Yang harus diperhatikan dan dilakukan guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal adalah: 1. Kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas, mengidentifikasi tujuan pembelajaran, tetapi juga memberikan fleksibilitas dalam cara siswa mencapai tujuan tersebut. Ini memungkinkan siswa untuk mengejar minat dan kekuatan mereka, sekaligus memenuhi standar kurikulum. Yang kedua, menganalisis kebutuhan belajar dengan melakukan asesmen diagnostik berdasarkan 3 aspek. Yang pertama, guru melihat kesiapan belajar murid untuk mengetahui kapasitas murid dalam mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Yang kedua, guru memberikan pilihan kepada muridnya untuk belajar sesuai dengan minat agar dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Dan yang ketiga, guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien tergantung dari gaya belajarnya, kecerdasan majemuk, pengaruh budaya, dan lingkungan. Yang ketiga, menerapkan strategi diferensiasi yang tepat. Diferensiasi konten. Materi konten yang beragam sesuai dengan pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Diferensiasi proses. Variasi proses belajar sesuai dengan kebutuhan belajar murid, mengacu pada bagaimana murid dapat memahami apa yang dipelajarinya. Diferensiasi produk. Produk yang beragam sesuai dengan konten atau proses yang telah dijalaninya. Yang keempat, melakukan penilaian yang beragam. Tomlinson and Moon mengatakan bahwa penilaian adalah proses mengumpulkan, mensintesis, dan menafsirkan informasi di kelas untuk tujuan membantu pengambilan keputusan guru. Ini mencakup berbagai informasi yang membantu guru untuk memahami murid mereka, memantau proses belajar mengajar, dan membangun komunitas kelas yang efektif. Yang pertama, ada assessment for learning, berfungsi sebagai penilaian formatif, sering disebut sebagai penilaian yang berkelanjutan atau ongoing assessment. Yang kedua, ada assessment of learning, penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai, berfungsi sebagai penilaian sumatif. Dan yang terakhir ada
Assessment as learning, penilaian sebagai proses belajar dan melibatkan murid-murid secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut. Selanjutnya, bagaimana koneksi antar materi antara pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain yang pernah dipelajari dalam pendidikan guru penggerak? Dari seluruh materi yang saya pelajari sampai saat ini, yaitu 1.1 Filosofi KHD, 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, 1.3 Visi Guru Penggerak, 1.4 Budaya Positif, dan 2.1 Pembelajaran Berdiferensiasi, saya menemukan ada satu hal yang sama, yaitu pendidikan zaman sekarang harus berpihak pada murid. Ki Hajar Dewantara adalah seorang pendidik Indonesia terkenal yang mengusung konsep pendidikan sebagai alat pembebasan dan pemberdayaan. Filosofi ini menekankan pada pendidikan yang inklusif, merangsang potensi siswa, dan menghormati identitas budaya lokal. Filosofi ini menciptakan dasar untuk pemahaman nilai-nilai dalam pendidikan. Seorang guru penggerak adalah agen perubahan dalam dunia pendidikan. Mereka memiliki peran penting dalam mentransmisikan nilai-nilai pendidikan, termasuk nilai-nilai yang dipromosikan oleh filosofi Ki Hajar Dewantara seperti inklusivitas, pemberdayaan, dan penghargaan terhadap budaya lokal. Visi seorang guru penggerak adalah pandangan mereka tentang masa depan pendidikan yang ingin mereka capai. Visi ini akan tercermin dalam cara mereka mendidik, menciptakan lingkungan pembelajaran, dan menerapkan nilai-nilai yang mereka anut. Visi guru penggerak dapat mencakup komitmen terhadap filosofi Ki Hajar Dewantara dan upaya untuk mewujudkannya. Budaya positif dalam konteks pendidikan mencakup suasana yang mendukung pembelajaran yang inklusif dan pemberdayaan siswa. Ini juga mencakup penghargaan terhadap keragaman dan budaya lokal. Guru penggerak berperan dalam menciptakan dan memelihara budaya positif di lingkungan sekolah yang sesuai dengan nilai-nilai Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan individual siswa. Hal ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang menekankan pada merangsang potensi siswa. Guru penggerak yang memiliki visi yang kuat dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan mereka, sambil tetap menjaga budaya positif dalam lingkungan sekolah. Demikianlah pembahasan dari saya. Terima kasih, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Salam guru penggerak.